Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat serta karunia-Nya, kita diberikan nikmat kesihatan, terutama kesempatan dalam melaksanakan rutinitas kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah atau fadilah bagi orang-orang yang menginfakkan dan menzakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita dengar bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita bahwasanya infakkanlah harta yang kita miliki, kemudian keluarkanlah zakat. Apakah itu penghasilan kita yang kita dapatkan dari kita menjabat? Apakah itu dari usaha kita? Apakah itu berupa kita mengelola sebuah perusahaan? Maka yang paling kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Yang maksudnya di sini adalah segala bentuk usaha yang kita dapatkan, baik usaha dari yang kita dapatkan melalui menjabat di pemerintahan. Apakah itu usaha kita berupa menjalankan sebuah bisnis? Karena di sebalik apa yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya mengatakan min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Yang artinya, kalaulah seandainya harta tersebut sudah kita dapatkan dengan usaha yang halal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya menjelang manusia ini dihisab oleh Allah, atau sebelum manusia dipanggil oleh Allah, maka jangan sampai kata-kata terlambat untuk mengeluarkan zakat. Karena dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau seandainya ada harta yang dijalankan atau yang dikeluarkan dengan harta yang haram, nasibnya akan masuk ke neraka. Kalau seandainya ia hasilkan harta tersebut dengan cara yang halal,
maka akan tetap diperhitungkan. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi hikmah dari apa yang telah Allah perintahkan di sini adalah bagaimana cara kita membangun ekonomi, saling berbagi. Bukan karena kita hanya memikirkan individual, masing-masing diri kita sendiri. Karena tujuan dari zakat dan juga infak yang kita keluarkan, hikmahnya adalah bagaimana membangun ekonomi sehingga tidak ada lagi yang namanya fakir miskin. Penyebab dari merajalelanya fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan, yaitu sebuah kerja sehingga ia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena sistem yang kita jalankan saat sekarang ini belum mampu kita kelola zakat dan infak. Kalaulah seandainya umat manusia, khususnya umat Islam, rutinitas mereka mengeluarkan zakat dan juga infaknya setiap bulan, kemudian mereka kelola kepada orang yang berhak untuk menerimanya, niscaya tidak ada lagi yang namanya fakir miskin dan orang-orang yang meminta-minta di tepi jalan. Memang kadang-kadang kita melihat di zaman Nabi memang ada orang yang meminta. Di zaman sahabat ada juga orang yang fakir miskin. Tetapi baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola zakat yang telah dikeluarkan oleh kita. Di zaman Nabi ketika zakat itu dikeluarkan, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengelolanya untuk kebaikan yang ada di tempat tersebut. Sehingga baginda Nabi senantiasa melihat bagaimana membangun ekonomi Islam yang benar-benar adil dan tidak ada yang namanya tumpang tindih antara yang kaya dan juga yang miskin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hal ini ada sebuah kisah hikmah dari orang yang mengeluarkan zakat dan infaknya. Dahulu ada seorang pemuda, beliau sama sekali berniat untuk pergi naik haji dari Irak menuju ke Mekah. Pernah suatu ketika setelah beliau mempersiapkan segalanya untuk naik haji, berangkatlah beliau bersama kawannya. Kemudian dalam perjalanan tersebut, pemuda tersebut berhentilah di sebuah pasar. Dan ketika itu pemuda tersebut berusaha membeli bahan makanan untuk ia persiapkan dalam perjalanan nanti. Kemudian di dekat pasar tersebut terlihatlah ada nenek tua, yang mana nenek tua tersebut berusaha untuk mengorek-ngorek sampah yang ada di tong sampah. Kemudian nenek tua tersebut menemukan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Maka terheran-heranlah pemuda ini. Apa yang telah engkau lakukan, wahai nenek? Apakah ini yang telah diajarkan oleh agama Islam? Kemudian pemuda tersebut mengikutilah nenek tersebut hingga ke rumahnya. Sesampainya di rumah nenek tersebut, pemuda ini memperhatikan
Ketika nenek tersebut membawa makanan yang ia ambil dari tong sampah, kemudian disambutlah dengan dua putrinya dengan menangis. Kemudian ketika itu pemuda ini terheran-heran, apa yang menyebabkan dua putrinya menangis. Kemudian pergilah pemuda ini mendatangi nenek tersebut. Dan ia bertanya, "Wahai nenek, aku melihat engkau sedang mengorek-ngorek sampah di tong sampah. Kemudian aku melihat engkau mengambil sebuah makanan yang tidak layak untuk dimakan." Maka ketika itu pun nenek tua tersebut mengatakan, "Wahai pemuda, tak tahukah engkau bahwasanya kami sudah 2 hari belum makan disebabkan uang kami sudah habis. Dan kami berusaha untuk tidak mencuri. Karena itulah kami selama 2 hari ini belum mendapatkan makanan apapun. Karena semenjak mendiang suamiku meninggal, habis uang kami untuk membelikan peralatan untuk jenazahnya." Maka dalam hal itu tersentaklah hati dari pemuda tersebut dan mengatakan, "Wahai nenek, sesungguhnya aku saat ini dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Maka dalam hal ini aku memiliki uang 700 dinar. Aku berikan kepadamu karena engkau sangat membutuhkannya dibandingkan diriku. Dan juga aku berikan segala bentuk peralatan haji agar engkau mempergunakannya atau untuk menjualkannya." Diberikanlah uang 700 dinar kepada nenek tersebut. Kemudian diberikanlah segala peralatan haji kepada nenek tersebut agar ia bisa menjualnya kembali. Baliklah pulang pemuda tersebut. Dalam hatinya pemuda ini mengatakan, "Sesungguhnya lebih baik aku membantu saudaraku yang miskin daripada aku melihat saudaraku yang susah, sedangkan aku sama sekali tidak mampu untuk membantunya." Maka ketika itu baliklah ia pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, solatlah ia 2 rakaat. Hari berganti hari, semenjak musim haji, setelah selesai musim haji, ketika itu pemuda ini menyambut saudaranya yang pulang dari naik haji. Maka ketika itu pun pemuda ini mengatakan kepada saudaranya baru pulang dari haji, "Selamat, wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanmu haji yang mabrur." Ketika itu saudaranya terheran-heran dan mengatakan, "Bukankah engkau bersamaku ketika dalam naik haji? Aku melihatmu, kita bersama-sama pergi naik haji." Maka pemuda ini terheran-heran, "Aku sama sekali tidak naik haji. Bagaimana aku bisa pergi ke sana? Sedangkan segala bentuk peralatan naik haji sudah aku berikan kepada orang yang membutuhkan." Kemudian tak dihiraukannya ia menyambut saudaranya yang satu lagi baru pulang dari naik haji. Dan ia mengatakan, "Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah hajimu." Kemudian saudaranya ini juga terheran-heran, "Wahai saudaraku, aku melihat engkau bersamaku dan engkau menitipkan uang kepadaku.
Dan engkau mengatakan kepadaku, sesungguhnya aku akan menitipkan ini uang kepadamu. Nanti kalau sudah sampai ke tanah air, maka berikan kembali kepadaku. Kemudian saudaranya ini menunjukkan sebuah tas yang dalamnya berisi uang. Tak disangka-sangka apa maksud dari pemberian tersebut. Sedangkan pemuda yang tidak naik haji tersebut mana mungkin bisa berada di Mekah. Maka dalam hati yang bergetar, pulanglah pemuda ini. Setelah sampainya ia di rumah, dia sholat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian ia membuka apa yang telah diberikan saudaranya kepadanya. Dan dilihat uang sebanyak yang ia berikan kepada nenek tua yang ia bantu sebelumnya. Kemudian setelah itu ia menangis. Dalam hatinya mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha melihat terhadap apa yang aku lakukan." Kemudian ketika itu pun pemuda ini langsung tidur. Kemudian di dalam tidurnya itu ia berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang membantu agama Allah dan barang siapa yang membantu saudaranya, maka niscaya Allah akan membantu orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, tak tahukah engkau wahai pemuda, sesungguhnya yang engkau bantu nenek tua tersebut ada hubungan keluarga denganku. Dan barang siapa yang bantu orang-orang yang menjalin hubungan keluarganya denganku, niscaya mereka mendapat syafaatku. Kemudian ketika itu pun pemuda ini terbangun dan menangis, bahwasanya ia telah dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut bahwasanya Allah menyuruh malaikat yang menyerupai pemuda tersebut untuk menggantikan haji pemuda yang telah memberikan hartanya kepada nenek tua. Karena berkat dari kesungguhannya untuk berbuat baik kepada saudaranya yang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Sahabat yang dirahmati Allah, dan ini merupakan iktibar bagi kita bahwasanya hikmah dari infak dan sedekah tujuannya adalah agar kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam hal ini berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya orang-orang yang lebih utama dan lebih utama daripada orang-orang yang pergi naik haji, dan lebih utama daripada orang-orang yang sholat malam, yaitu orang-orang yang memberi makan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Artinya apa? Di saat kita memberikan makanan terhadap orang-orang yang dalam keadaan kelaparan, tentu merasa bahagia hati mereka. Dan mereka rela mendoakan kepada orang yang telah membantunya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzalimi. Apalagi dengan doa orang-orang yang dalam kesusahan. Tentu Allah mendengar orang-orang yang
Ketika itu dia mendapatkan kesusahan, kemudian dibantu oleh orang lain. Dan ia berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang telah membantunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, hikmah dari apa yang kita lalui saat sekarang ini, bahwasanya kita senantiasa untuk selalu banyak menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah dengan sebaik-baik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tausiah singkat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapat rahmat dan bantuan dan pertolongan Allah di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.